Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nur Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume dari bab 4 yaitu Cloud Computing dalam mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena teknologi cloud computing telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan dunia bisnis, akuntansi, dan keuangan digital di era modern. Perkembangan teknologi informasi saat ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem yang cepat, efisien, dan fleksibel. Salah satu inovasi yang menjawab kebutuhan tersebut adalah cloud computing atau komputasi awan. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras dan perangkat lunak secara langsung di komputer pribadi. Secara sederhana, cloud computing merupakan gabungan antara teknologi komputer dan internet. Kata cloud berarti awan yang menggambarkan internet, sedangkan computing berarti proses komputasi. Dengan demikian, cloud computing dapat diartikan sebagai teknologi yang memungkinkan kegiatan komputasi dilakukan secara online, sehingga pengguna dapat mengakses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja. Konsep ini didukung oleh kecenderungan perkembangan komputer modern, yaitu keterhubungan atau interconnectivity, kemampuan berbagi sumber daya, serta operasional tanpa henti selama 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun. Hal ini menjadikan cloud computing sebagai solusi yang efektif dalam mendukung aktivitas digital yang dinamis. Contoh sederhana dari penerapan cloud computing dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan Gmail, Google Drive, Yahoo Mail, dan Microsoft OneDrive. Pengguna tidak perlu menginstal perangkat lunak atau membeli server sendiri, cukup dengan koneksi internet, semua layanan tersebut dapat diakses dengan mudah. Pengguna hanya perlu memanfaatkan layanan tanpa harus memiliki infrastrukturnya. Cloud computing memiliki berbagai kelebihan, diantaranya adalah kapasitas penyimpanan yang hampir tidak terbatas, efisiensi biaya karena tidak memerlukan investasi awal yang besar, kemudahan akses data dari berbagai perangkat, serta fleksibilitas dalam penggunaan layanan. Namun demikian, teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada koneksi internet, potensi risiko keamanan data, serta keterbatasan dalam penyesuaian aplikasi tertentu. Dalam implementasinya, cloud computing terbagi menjadi 3 jenis layanan utama. Yang pertama, Software as a Service (SaaS), yaitu layanan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet. Contohnya adalah Google Docs, Microsoft Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Yang kedua, Platform as a Service (PaaS), yaitu layanan yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membangun dan mengelola aplikasi seperti Google App Engine dan Microsoft Azure. Ketiga, Infrastruktur as a Service (IaaS), yaitu layanan berupa infrastruktur teknologi seperti server, jaringan, dan penyimpanan virtual, contohnya Amazon EC2. Menurut National Institute of Standards and Technology atau NIST, terdapat 5 karakteristik utama dari cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service, yaitu layanan yang dapat digunakan secara otomatis sesuai kebutuhan. Yang kedua, broad network access, yaitu layanan yang dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Yang ketiga, resource pooling, yaitu penggabungan sumber daya secara terpusat untuk melayani banyak pengguna. Yang keempat, rapid elasticity, yaitu kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas layanan secara cepat. Yang kelima, measure service, yaitu penggunaan layanan yang dapat diukur sehingga memudahkan proses pembayaran.
Selain itu, cloud computing juga dikelompokkan berdasarkan model penerapannya. Model pertama adalah public cloud, yaitu layanan yang tersedia untuk masyarakat umum seperti Google Drive dan Dropbox. Model kedua adalah private cloud yang digunakan secara khusus oleh suatu organisasi untuk menjaga keamanan data. Model ketiga adalah hybrid cloud, yaitu kombinasi antara public cloud dan private cloud. Sedangkan model keempat adalah community cloud yang digunakan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama. Salah satu implementasi penting dari cloud computing adalah cloud storage, yaitu media penyimpanan data berbasis internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Contohnya meliputi Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, dan Amazon Cloud Drive. Layanan ini sering digunakan sebagai sarana pencadangan atau backup data. Cloud computing juga memiliki berbagai komponen seperti cloud client, cloud service, cloud application, cloud platform, cloud storage, dan cloud infrastructure. Semua komponen tersebut saling terintegrasi untuk menciptakan sistem yang efisien dan andal dalam mendukung kebutuhan teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, penerapan cloud computing dapat ditemukan pada berbagai layanan seperti Windows Azure, Google Cloud, dan IBM VM Control. Di Indonesia sendiri, layanan cloud semakin berkembang dengan biaya berlangganan yang kompetitif dan potensi bisnis yang sangat besar. Meskipun penawaran banyak manfaat, cloud computing juga memiliki resiko seperti masalah privasi, kepemilikan data, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketergantungan pada penyedia layanan. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami kebijakan dan tingkat keamanan yang ditawarkan sebelum memanfaatkan teknologi ini. Sebagai kesimpulan, cloud computing merupakan inovasi teknologi yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam pengelolaan data dan sistem informasi. Teknologi ini berperan penting dalam mendukung transformasi digital, khususnya dalam sistem transaksi keuangan modern dan perkembangan ekonomi digital di masa depan. Demikian pemaparan mengenai resume tentang cloud computing. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.